Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Komisaris Rumah Sakit Awal Bros Group, yang kami hormati Direktur Utama Rumah Sakit Awal Bros Group, yang kami hormati seluruh Direktur dan jajaran manajemen Rumah Sakit Awal Bros Group, yang kami hormati dokter spesialis dan dokter umum Rumah Sakit Awal Bros Group, dan yang kami hormati pembicara kita Ibu Analisa Widianingrum, MPSC Psikolog, dan seluruh karyawan Rumah Sakit Awal Bros Group. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam acara Launching EAP, Employee Assistance Program Rumah Sakit Awal Bros Group, Jumat 6 Agustus 2021. Ya, berikan aplaus yang luar biasa semuanya. Baik, kita langsung ke acara kita yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua Regional 1 Rumah Sakit Awal Bros Group kepada yang terhormat Dr. Widya Putri Mars. Kami persilakan. Oke, makasih Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kedengaran suaranya ya? Ya, jelas. Bu, silakan. Ya. Yang terhormat para direksi Rumah Sakit Awal Bros Group dan PIC Regional Group Awal Bros. Kemudian yang terhormat juga para dokter yang hadir di sini. Kemudian narasumber Ibu Analisa Widianingrum, psikolog kita yang juga hari ini sudah bergabung. Dan yang saya cintai seluruh karyawan Rumah Sakit Awal Bros Group. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini di Jumat yang penuh berkah ini atas nikmat yang kita terima, nikmat waktu, nikmat kesehatan, pada hari ini kita bisa mengikuti webinar hari ini. Juga tak lupa salawat beriring salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Analisa Widianingrum yang pada hari ini akan memberikan materi tentang mental health. Dan juga telah menyediakan waktu pada hari ini. Kita tahu beliau juga sangat sibuk. Dan pada hari ini kita bersyukur beliau sebagai pembicara yang menurut saya dan kita semuanya ini sangat bagus sekali. Dan juga sangat cocok materi yang diambil dengan keadaan kita saat ini pandemi. Yang kita tahu pandemi yang kita tahu tidak tahu kapan ujungnya. Yang juga kita tahu semua pasti teman-teman mengalami menguras tenaga, menguras pikiran, mental, karena memang kita sebagai garda terdepan untuk di pandemi ini. Dan kadang-kadang juga menimbulkan kebosanan. Belum lagi persoalan keluarga, juga di rumah juga kita akan menghadapi. Juga di tempat rekan kerja. Jadi memang menjadi dilema yang kadang-kadang kita ini garda terdepan, juga menjadi kadang-kadang di keluarga juga perlu kita perhatikan, dan juga hubungan di rekan kerja, dan semuanya ini mungkin akan menimbulkan kadang-kadang kadang-kadang depresi, ada yang depresi kalau tidak bisa dikelola dengan baik. Dan ini memang merupakan semua yang tadi itu merupakan dinamika kehidupan. Jadi kita harus menerima itu bahwa ada masalah keluarga, ada masalah pekerjaan, dan juga ada masalah lingkungan sebenarnya. Dan semua hal itu menjadi lebih kita atur dengan baik, dengan menimbulkan dikelola dengan baik sehingga terjadi keseimbangan di dalam kehidupan kita. Nah, pada hari ini dari Ibu Analisa Widianingrum juga akan membahas mental health, dan mana beliau nanti membahas bagaimana mengelola antara
pentingnya kesehatan mental dengan yang kita selama ini mungkin tercurah pada fisik, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah masalah kesehatan mental. Dan ini memang menjadi program dari Rumah Sakit Awal Bros Group, bahwa betapa pentingnya lah kesehatan mental ini untuk menunjang produktivitas dan kenyamanan bekerja. Nah, pada program EAP ini yang sudah kita launching tanggal 3 yang lalu, pada hari ini kita adakan webinar, adalah membantu teman-teman yang membutuhkan menyelesaikan persoalan, di antaranya tadi yang disampaikan kesehatan mental, kemudian masalah personal, masalah keluarga, masalah hubungan kerja. Dan ini program ini didukung oleh psikolog yang profesional, yang bisa teman-teman percaya dan dijaga kerahasiaannya. Jadi jangan khawatir kalau nanti program EAP ini sudah kita jalankan, teman-teman bisa melakukan konsultasi gratis, malah ini difasilitasi oleh rumah sakit. Yang tujuannya nanti tentu bisa membagi men-share apakah permasalahan mau personal sampai yang pribadi pun bisa, ya. Jadi manfaatkanlah bagi teman-teman semua. Semoga dengan kita melakukan mental kita tentu akan memberikan kenyamanan di lingkungan kerja dan juga di keluarga tentunya. Kami berharap juga dukungan semua pihak dari para direksi, para leader lainnya tetap memberikan semangat kepada teman-teman yang garda terdepan, terutama di pelayanan, ketenangan dalam bekerja, dalam menghadapi masa sulit ini memang seluruhnya harus saling support dan tetap teman-teman menjaga nilai budaya prima, terutama yang kita inikan adalah nilai ibadah yang sangat tepat saat ini. Jadi kalau kita niatkan dengan ibadah, tentu semuanya akan menjadi lancar dalam menolong para orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Karena saat inilah kesempatan yang paling tepat kita untuk menjalankan nilai-nilai prima di kata-kata I-nya, ibadah. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat mengikuti webinar. Stay safe, stay healthy. Salam prima untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Widya Putri Mas. Dan selanjutnya tentu adalah ini yang kita tunggu-tunggu ya Bapak Ibu, yaitu pemaparan materi tentang pentingnya menjaga kesehatan mental yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang tentunya luar biasa sekali, Ibu Analisa Widyaningrum, MPSI Psikolog. Dan tapi sebelumnya izinkan saya membacakan profil dari Ibu Analisa. Ya, beliau merupakan best graduate student di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Beliau juga merupakan founder of Analisa Personality Development Center, APDC. Dan beliau saat ini juga psikolog di Jogja International Hospital. Nah, untuk mengenal Ibu Analisa lebih lanjut, mari kita saksikan dulu video profil beliau berikut ini.
Wow, luar biasa sekali ya dari video profil beliau ini. Nggak sabaran kan kita pengen langsung ngobrol dengan beliau. Langsung saja kita undang Ibu Analisa Widianingrum, MPSI Psikolog. Selamat pagi, Ibu Analisa. Selamat pagi, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Waalaikumsalam. Bapak Ibu? Alhamdulillah. Senang banget bisa ketemu langsung di virtual ya, walaupun nggak bisa bertatap muka. Tapi Betul. ini senang banget saya bisa jalan-jalan ke Rumah Sakit Awal Bros di Batam dan juga Pekanbaru ya. Iya, terima kasih juga Bu Analisa sudah bisa bergabung di programnya kami Bu di AAP Rumah Sakit Awal Group. Dan tentunya Bu Analisa tadi kami sudah melihat profilnya Ibu yang luar biasa sekali, Ya Allah, yang terima bisa kasih. menjadi inspirasi nih bagi seluruh wanita nih tentunya di sini. Ya, mungkin sedikit kita ngobrol dulu Bu sebelum kita masuk ke pemaparan materi. Ini saya tertarik ngelihat tadi Ibu ada sebagai CEO atau founder dari Analisa Personality Development Center. Nah, ini kenapa sih Bu ada terbesit nih terpikirkan untuk mendirikan EPDC ini? Iya Mbak Kenapa, Bu Cynthia, Analisa? menarik nih ya pertanyaannya nih ya. Ya. Sebenarnya sebagai psikolog sendiri, kalau saya flashback 6 tahun yang lalu, melihat orang itu masih takut kalau kita mau ke psikolog, takutnya dianggap punya gangguan kejiwaan yang berat. Terus Betul. kayak ada stigma-stigma yang membuat masyarakat juga masih belum aware tentang kesehatan mental. Nah, di psikologi itu sebenarnya luas banget Mbak Cynthia. Jadi Ya. ada terkait dengan hal-hal yang sifatnya secara apa ya, kita butuh farmakoterapi bekerja sama-sama psikiater yang memang mereka adalah para tenaga medis yang bergerak di bidang gangguan jiwa seperti psikotik, skizofrenia, tapi ada juga sebenarnya neurotik yang ibaratnya nggak perlu minum obat. Saya juga rentan, Mbak Cynthia, semua orang rentan ini yang sebenarnya butuh ngobrol, konseling. Makanya saya setuju banget Employee Assistance Program ini luar biasa loh. Sebuah rumah sakit bisa menginisiasi ada IYP untuk para tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit ini. Karena kita ibaratnya tankinya itu air ini gitu ya. Satu hari ngisi buat tadi kata Bu Widya kayak jadi ibu, jadi istri, ketemu pasien. Tahu-tahu kan tankinya kosong Mbak Cynthia. Ya, Gimana betul. caranya kita mengisi lagi? Salah satunya dengan kita sharing dan berbagi. Mungkin ini yang akan saya obrolin di sesi ini Mbak Cynthia. Iya, nah ini kami penasaran banget Bu seperti apa sih kita, kenapa pentingnya nih menjaga kesehatan mental apalagi di saat pandemi ini ya Bu ya, dan rentan banget nih seluruh staf untuk merasakan stres, cemas, khawatir karena memang tuntutan pressure-nya tinggi banget di saat ini gitu kan Bu. Oke Bu Analisa, mungkin kami pengen mendengarkan nih materi yang dari Bu Analisa. Langsung saja silakan Ibu. Ya, makasih sekali Mbak Cynthia. Saya mungkin dipanggil Mbak aja kali ya. Oh, Kalau dipanggil boleh Ibu, ya Mbak Analisa. boleh banget. Lebih senang malah ya. Baik. Baik, lebih akrab. Makasih Mbak Cynthia ya. Ya. Baik, saya memulai dulu Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya di sini ada, wow, 292.000. Ya. Jadi banyak banget nih Mbak Cynthia ya. Pasti ramai nih kalau kita ketemu langsung ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang terhormat Direktur Utama Rumah Sakit Awal Bros Group, Bapak Arfan Awaludin. Apakah Bapak ada di sini? Selamat pagi Bapak. Terima kasih sekali atas kesempatannya dan kepercayaannya. Ini kalau kita melihat sepertinya sudah hampir tahun kedua dan tenaga kesehatan ini garda depan kita menghadapi pandemi ya. Terima kasih Bapak atas kepercayaannya. Baik, kemudian yang terhormat juga Komisaris Rumah Sakit Awal Bros Group, Ketua Regional 1 Rumah Sakit Awal Bros Group, Direktur Rumah Sakit Awal Bros Group yang nggak bisa disebutkan satu persatu, jajaran manajer, koordinator, dan seluruh insan Awal Bros Group. Saya pengen tahu semangat paginya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Analisa, background saya sebagai seorang psikolog, dan tadi mungkin sempat diperkenalkan oleh Mbak Cynthia, mendirikan APDC Indonesia ini salah satunya adalah kami menyediakan layanan konseling gitu ya, tapi ini kita ada di seluruh Indonesia, teman-teman psikolog yang pandemi ini justru kita bisa virtual gitu ya. Tapi keren banget kalau Rumah Sakit Awal Bros ini menyediakan Employee Assistance Program yang saya rasa teman-teman wajib memanfaatkannya, karena ini merupakan fasilitas yang nggak banyak diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Jadi salut buat Rumah Sakit Awal Bros. Oke, saya pengen memulai dengan semangat pagi karena ini masih pagi. Boleh kita mulai dengan pantun ya. Ini teman-teman bisa nanti unmute, kemudian mute. Kita harus latihan nih, biar nggak ada suara-suara bocor, tahu bulat lewat, anaknya nangis gitu ya. Tapi boleh kita unmute sejenak supaya saya pengen tahu semangat paginya. Tadi Bu Widya sempat menyampaikan, terima kasih Ibu.
pengantar yang luar biasa. Ini teman-teman pastinya udah nggak sabar untuk sharing dan ngobrol bareng sama saya di sesi ini. Oke, kalau begitu nanti kalau ada kata pagi, kita barengan pagi, pagi, pagi. Dan pantun ini harus dibalas dengan cakep gitu Mbak Cynthia ya. Oke, Bu. Oke, baik kalau gitu saya akan mulai jalan-jalan ke negara Laos. Perginya sama Mas Irgi. Irgi di sini. Selamat pagi teman-teman Rumah Sakit Awal Bros. Pagi. Semangat paginya. Pagi. Tangan dulu dong teman-teman semuanya. Thank you banget di sini. Boleh saya pengen tahu ini rekan-rekan semuanya sekarang ini ada yang di rumah sakit, ada yang sedang mungkin lagi dinas lagi off gitu ya. Boleh dong dituliskan di kolom chat. Ini rekan-rekan itu sekarang lagi ada di mana? Di rumah sakit atau lagi di rumah WFH atau WFO ini ya. Working from hospital juga WFH juga ya. Oke, di rumah sakit. Oke, baik. Lagi ada di kantor, Mbak. Oke, lagi ada yang di rumah. Baik, isolasi mandiri. Saya mengucapkan bela sungkawa yang berduka yang sedalam-dalamnya kalau hari ini ada yang keluarga yang ditinggalkan atau kehilangan, dan cepat sembuh untuk yang isoman. Saya yakin banget ini bukan suatu situasi yang mudah, karena sebelum pandemi ini pun rasanya kerja di rumah sakit itu bukan sebuah hal yang bisa menjadi panggilan semua orang. Tapi saya yakin saya akan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya sebagai warga Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada para superhero yang hari ini menjadi garda terdepan menghadapi pandemi, yaitu para tenaga kesehatan. Tepuk tangan dong buat Bapak Ibu semua yang ada di sini ya. Jangan pernah lupa, walaupun hari ini rasanya pengen menyerah karena mungkin lelah. Kadang-kadang kita berpikir, kapan ya? Apakah mungkin kita pengen menyerah ini adalah sebuah hal yang mudah? Ketika tadi Bu Widya menyampaikan salah satu nilai ibadah, insya Allah lelah kita akan menjadi dua. Saya mengucapkan Bapak Ibu semuanya, kalau misalnya hari ini Anda merasa seperti nggak nyaman atau merasa seperti pandemi ini tuh membuat rasanya tuh berat banget, 100% kita ada dalam situasi yang sama. Saya, manajemen rumah sakit, komisaris, direksi, jajaran, semua yang ada di Rumah Sakit Awal Bros, bahkan semua warga yang ada di dunia gitu ya, we are in the same boat. Kita ada dalam kapal yang sama. Dan hari ini kita sama-sama memiliki perjalanan yang masing-masing mungkin perjalanannya berbeda. Punya personal reason, punya alasan personal, tujuan yang mungkin mikirin tentang masa depan anak, ada yang memikirkan tentang masa depan keluarga. Ketika Anda bekerja, Anda pasti punya alasan. Dalam perjalanannya kita nggak akan menghadapi sesuatu yang mulus, kayak di jalan tol gitu ya. Jalan tol aja kadang ada gerunjel-gerunjelnya. Nah sama, pandemi ini tuh membuat kita jadi belajar bahwa kita itu nggak bisa mengatur situasi di luar kendali kita. Kayak sebagai seorang nahkoda, kita ada dalam kapal yang sama. Anda nggak akan bisa bilang kalau misalnya mau nyebrang nih ya dari Batam mau ke Singapura misalnya. Anda nggak akan bisa bilang, ya Allah ya Tuhan saya mau nyebrang ke arah barat. Tolong anginnya jangan kencang-kencang gitu. Kita nggak akan bisa ngatur anginnya sekencang apa. Tapi yang bisa membuat teman-teman sekarang merasa yakin bahwa inilah jalan yang saya harus lalui. Bukannya kita mengendalikan situasi di luar kendali seperti ini, harusnya kebijakan rumah sakit ini seperti ini, pemerintah begini, harusnya begini. Itu energi kita akan habis, dan jatuhnya ini nanti akan saya jelaskan juga kenapa kalau kita stres akan menurunkan atau melemahkan imun tubuh kita, di mana sekarang pandemi ini, apalagi Anda sebagai garda depan tenaga kesehatan, stres akan mengakibatkan lemahnya imun tubuh. Mungkin para dokter juga memahami ini gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengendalikan. Kita punya kemampuan adjust, menyesuaikan. Kadang-kadang kita harus melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita, ternyata bisa gitu. Yang saya yakin kita semua ada pada tujuan yang sama, kita ingin Indonesia berhasil menghadapi pandemi ini semua. Dan Anda nggak sendirian Bapak Ibu, 55% ya kalau kita lihat di sini, pada situasi ini tenaga kesehatan di Indonesia mengalami stres yang cukup berat akibat pandemi COVID.
Saya pengen tahu nih, apa saja sih yang sekarang ada di dalam kekhawatiran teman-teman semuanya nih, khususnya para tenaga kesehatan yang saya belum lama ini sempat juga mengisi ketemu dengan teman-teman tenaga kesehatan di beberapa rumah sakit. Ada yang menceritakan, Mbak Analisa, saya takut kalau saya bawa virus, saya mungkin ditanggung sama kantor saya, tapi kalau sampai keluarga saya sakit, ini biayanya nggak murah, belum lagi kalau misalnya alhamdulillah ditanggung pemerintah, tapi kalau kehilangan anggota keluarga saya nggak siap. Mbak Analisa, saya tuh sehat, tapi setiap dengar kabar duka, kenapa saya traumanya tuh kayak saya mengalami ya? Apa aja yang Anda khawatirkan? Tapi satu sisi saya juga butuh mencari rezeki karena saya punya tujuan untuk masa depan keluarga saya. Oke, Bapak Ibu semuanya, coba Anda tuliskan di kolom chat apa yang sekarang ini Anda khawatirkan. Kalau Mbak Cynthia sendiri nih, Mbak Cynthia, boleh sharing di sini. Apa yang Anda khawatirkan, Mbak, di dalam situasi pandemi Situasi ini? seperti ini banyak banget sih, Mbak Analisa. Salah satunya kekhawatiran saya adalah takut keluarga terkena dampak dari COVID ini, terpapar virusnya. Karena kebetulan di rumah saya ada anak kecil, kemudian juga ada ibu saya, dan kalau mereka sedikit sakit saja itu udah buat saya stres, dan saya sendiri jadinya down gitu kan, takut mereka penyakitnya bisa lebih parah, takutnya nanti kalau sempat kena gitu. Itu kekhawatiran saya gitu. Ya, bisa dipahami sekali tuh Mbak. Makasih banyak Mbak Cynthia. Ya, Saya mungkin sama-sama, Mbak ingin Analisa. menyapa di sini, apakah Ibu Widya ada di sini ya? Ibu Widya, selamat pagi Bu Widya. Selamat pagi Ibu. Oke, baik, mungkin Ibu sedang ada acara ya, atau mungkin sedang ke belakang. Baik, saya mungkin di sini ada Pak Arfan kah? Selamat pagi Pak Arfan. Salam kenal Bapak sebelumnya. Terima kasih sekali atas kepercayaannya Pak. Saya yakin pasti ini bukan hal yang mudah buat rekan-rekan di Rumah Sakit Awal Bros Group. Kalau gitu saya pengen langsung ada di sini Mas Falah nih. Ya, Mas Falah. Selamat pagi Mas Falah. Halo pagi Mbak Analisa. Selamat pagi. Boleh saya tanya nih Mas Falah, kalau dalam situasi pandemi ini yang dikhawatirkan oleh rekan-rekan atau Anda sendiri sekarang sebagai apa nih di Rumah Sakit Awal Bros? Oke, saya sendiri sebagai psikolog IEP juga untuk program IEP ini gitu. Wow, ini pastinya ya psikolog di Rumah Sakit Awal Bros untuk program IEP ini sudah menghadapi pandemi 1,5 tahun, berarti sempat menerima pasien juga kah? Ya, dan beragam juga, ada yang sudah mulai online, ada yang tatap muka. Ya beragam Baik. juga sih kecemasan. Ini rekan sejawat saya nih ya. Nanti Bapak Ibu silahkan ke Mas Falah nih ya untuk bisa ngobrol banyak di sesi ini. Dan mungkin nanti di dalam sesi-sesi berikutnya. Terima kasih Mas Falah ya. Sama-sama Mbak Analisa. Banyak. Nah, kalau ini ada yang sudah menuliskan, Mbak Al Hidayati, pendidikan anak saya Mbak. Oke, baik. Saya pengen Bapak Ibu mungkin bisa yang lain menuliskan di kolom chat atau mungkin sharing di sini. Kalau kita lihat seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Cynthia, bahwa ketakutan akan COVID ini tuh cukup tinggi. Pada saat Anda terpapar virus yang mungkin virusnya nggak kelihatan gitu ya teman-teman ya, tapi pada saat teman-teman pulang ke rumah, lalu kemudian rekan-rekan juga di sini merasa beban kerja pasti tambah berat sebagai tenaga kesehatan. Terus belum lagi ada kekhawatiran terhadap masalah ekonomi dan finansial ke depannya, takut atas ketidakpastian, dan ditambah dengan tadi Bu Widya sempat menyampaikan permasalahan-permasalahan di rumah, anak sekolah online, terus interaksi di rumah juga mungkin menjadi lebih stresnya lebih tinggi seperti itu. Dan yang mau saya sampaikan di sini adalah Anda tidak sendirian karena memang 63% kesulitan antara pekerja di sektor manapun hari ini merasa kewalahan membatasi antara pekerjaan kantor dan pekerjaan rumah. Anda harus menghadapi situasi di mana mungkin untuk manajemen beberapa waktu menghadapi bekerja dari rumah. Mungkin yang tetap bekerja di kantor, satu sisi deg-degan juga kalau misalnya ke rumah sakit membawa virus dan lain sebagainya. Anak-anak sekolah online, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada yang namanya parental burnout. Pada saat orang tua harus kerja, anak sekolah online. Ternyata parental burnout ini kelelahan dalam pengasuhan dialami oleh banyak orang. Orang tua di dunia menghadapi hal yang sama. Yang masih jomblo, Mbak, saya bosen banget, nggak bisa kemana-mana.
kanan tembok, kiri tembok, berangkat ke rumah sakit, pulang ke kos lagi gitu ya. Ini saya pengen banget traveling tapi nggak bisa. Sampai akhirnya kita menghadapi 6 dari 10 generasi milenial mengalami stres, burnout, dan depresi selama masa pandemi. Sekarang yang akan saya bahas adalah ketika teman-teman melihat stres ini terjadi setiap hari. Kalau kita melihat ini sebagai sebuah ancaman, maka yang ada kita akan merasa terancam. Kita akan merasa terancam. Pada saat teman-teman merasa terancam, apa yang terjadi? Ternyata ini akan mengaktifkan satu emotional button di otak kita yang akan muncul pada saat teman-teman menghadapi suatu bahaya gitu ya. Dan ini seperti menutup apa nih teman-teman? Menutup otak di bagian tengah. Jadi kalau sekarang bayangkan setiap hari Anda mendengarkan berita ini nih. Pandemi yang belum pasti kapan selesainya. Setiap dengar berita, apa yang dirasakan oleh rekan-rekan? Takut, khawatir, PPKM yang diperpanjang, angka COVID yang bertambah terus. Lihat berita di grup WhatsApp ketika ada berita duka, rasanya deg-degan. Setiap kita buka media sosial, begitu ada kata COVID, kita langsung khawatir. Dan ini yang membuat akhirnya kita mengalami information overload. Atau di otak kita, pada saat kita menghadapi sebuah informasi yang memberikan sinyal ini adalah ancaman, ketakutan itu adalah sinyal untuk kita berhati-hati. Ternyata kalau kapasitasnya berlebih, dikatakan dalam sebuah penelitian, ini justru akan membuat kapasitas informasi ini justru malah membuat kita menjadi melawan informasi itu. Jadi kita kayak capek, kita kayak abai. Saya pengen nanya Mbak Cynthia. Mbak Cynthia ada di sini? Ya, hadir. Oke. Mungkin kita sambil ngobrol kali ya Mbak, biar seru. Ya, boleh. Mbak Cynthia, bayangkan kalau misalnya setiap di jam 10 pagi Anda ditelepon oleh orang tua gitu ya, diberi kabar, adik Mbak Cynthia ini dapat beasiswa. Seneng nggak? Senang banget, pasti. Kalau setiap hari selama 1 bulan, setiap jam 10 Anda ditelepon buat memberikan informasi yang sama tentang adik yang dapat beasiswa, gimana rasanya? Sering juga, maksudnya karena terus-menerus diinformasikan, bosan juga. Yes, itu informasi positif. Apalagi kalau setiap hari kita dengar informasi negatif. Dan Anda bekerja di rumah sakit, menghadapi langsung nih gitu kan situasi ini. Nah, ini yang saya pengen sampaikan ke teman-teman. Kenapa sih pada saat kita stres ini cukup berbahaya untuk kesehatan tubuh kita? Dan kenapa ini berbahaya untuk interaksi kita? Jadi pada saat teman-teman, kenapa Employee Assistance Program ini penting untuk Anda manfaatkan, bertemu dengan psikolog, bertemu dengan konselor di sana. Pada saat kita menghadapi situasi yang sulit, di otak kita tuh ada bagian terdepan yaitu prefrontal cortex. Dia itu kayak emotional button atau tombol tentang emosi. Dia akan merespon, si limbik amigdala ini seperti alarm yang merespon ketika ada sebuah hal yang memberikan stimulus bahaya atau ancaman tadi gitu. Jadi kalau ada stresor, dia akan nyala nih lampunya hijau gitu. Saya membayangkan lampunya hijau. Dan pada saat lampu ini hijau, dia akan mengirimkan sinyal kepada sistem tubuh dan dia akan mengirimkan sinyal kepada otak bagian tengah bagaimana respon tubuh pada saat kita stres. Jadi bayangkan teman-teman, Mbak Cynthia, Bapak Ibu semuanya, kalau kita lagi ke hutan, kita ketemu beruang buas, kira-kira Mbak Cynthia bakalan lari nggak? Ada beruang buas? Lari. Pasti ya. Pasti Itu lari. adalah hal yang sangat wajar. Jadi normal anxiety pada saat bahaya itu datang. Tapi kalau setiap hari Anda ke hutan, setiap hari ketemu sama stimulus itu akan bahaya. Kenapa? Karena dalam penelitian ketika sugesti bahaya ini terlalu banyak, si alarm ini terlalu banyak memberikan satu pemicu stres, nggak kuat nih, terlalu bahaya gitu kan. Ini yang perlu kita sadari bahwa ada saatnya kita membatasi informasi, tapi bukan berarti kita tidak update dan kita tetap nggak boleh abai. Nah, yang perlu kita latih adalah respon tubuh kita. Jadi pada saat kita ketemu beruang, kita takut, kita lari, itu adalah normal anxiety. Wajar. Kecemasan yang wajar. Kita takut sama COVID itu wajar. Manusiawi. Tapi begitu kita udah lari dari hutan ke rumah,
terus kita udah nggak ada hutannya, udah nggak ada beruangnya, kita selimutan di dalam kamar, kemudian kita nggak produktif selama 2 minggu, bahkan berbulan-bulan, kita seperti menggigil dan ketakutan terus gitu ya, sampai kita nggak bisa kolaboratif, kita tidak punya perasaan positif lagi. Nah ini yang bahaya, karena apa? Menjadi beberapa gejala atau ke arah anxiety disorder. Nah, kenapa ini bahaya teman-teman? Pada saat amigdala ini menjadi pemicu gitu ya, dia akan menjadi alarm yang memberikan interaksi sistem stres di tubuh kita, dia akan mengirimkan sinyal kepada sistem tubuh. Coba Mbak Cynthia, 889 dikurangin 7 berapa Mbak? Berapa, Mbak? 887 dikurang 880. Oke, 889 dikurangi 7. 882. Oke, baik. Nggak apa-apa, Mbak. Ini karena stres ya. Kaget juga gitu ya. Oke, silakan hitung mundur. Pertanyaannya saya ganti, lebih susah lagi. Hitung mundur 882 ke belakang. Harus runtut, nggak boleh berhenti. Kalau saya bilang berhenti, berhenti. Kalau salah harus diulangi lagi. Bisa dipahami? 882, 881, 888, 879 gitu ya. Oke, 3, 2, 1. Mbak Cynthia, nggak perlu ditulis dulu Mbak, bukan ujian nasional. Oke, 882, 881, oke Mbak. Ini nggak apa-apa, ini intermezzo aja, buat kita sama-sama memahami stres itu apa sih gitu ya. Silakan Mbak. 882, 881. 882, 881, 880, 880. Lebih cepat lagi? Oke. Lebih cepat lagi? Lebih cepat lagi? Lebih cepat lagi? Oke. Mbak, sekarang menurut saya, oke, nggak apa-apa. Mbak tarik nafas yang panjang. Tarik nafas yang panjang. Oke. Oke, tarik nafas lewat hidung, mulutnya ditutup, hembuskan lewat bibir. Oke, tarik nafas lagi. Silakan Anda hitung pelan, nggak usah lihat tulisan. 882, 881, 880, 879, 878, 877, 876, 875, 874, 873, 872, 871, 8. Tepuk tangan dulu dong. Mbak, ini kita akan bicara nih teman-teman. Boleh tepuk tangan buat Mbak Cynthia ya. Kita akan melihat, tadi pada saat saya kasih challenge, sebuah tantangan gitu ya, dalam keseharian ketika Anda bekerja, apakah sering Mbak dapat pekerjaan yang mendadak, tiba-tiba, berubah-berubah, disuruh cepat, nggak boleh salah, sering ya? Sering. Namanya juga bekerja. Ketika tadi saya kasih tantangan, apa yang terjadi Mbak? Tiba-tiba ngeblank. Iya, betul. Ya nggak, angkanya salah. Oke, terus kemudian apa yang terjadi Mbak? Apa yang muncul? Reaksi tubuh Anda apa yang muncul? Stres, tertekan. Tubuhnya apa yang berasa? Yang gejala Panik, tubuhnya? panik gitu, panik attack. Ketika panik, apa yang terjadi? Deg-degan. Yes. Jadi Bapak Ibu, pada saat tadi amigdalanya Mbak Cynthia memberikan alarm, wah, dapat tantangan nih, dilihat komisaris, direktur, rekan kerja manajemen, beliau stres. Nah, situasi ini akan selalu ada. Dan ternyata sistem stres ini mengirimkan sinyal kepada sistem tubuh kita. Jadi stres adalah persepsi psikologis dan fisiologis yang terjadi secara otomatis pada saat kita under pressure. Jadi ada sebuah penelitian Mbak Cynthia dan rekan semuanya di Harvard, Jamieson and Friends, Department of Psychology meneliti orang yang stres dimasukin dalam laboratorium. Terus dikasih challenge, tapi nggak disuruh ngitung, Mbak. Dia dikasih challenge untuk menceritakan grieving story-nya, kehilangan, ditinggal duka dan luka dan lain sebagainya. Ternyata dilihat, sama kayak Mbak Cynthia tadi, pada saat menceritakan duka ketika kehilangan, jantung mereka berdetak lebih kencang. Pada saat jantungnya berdetak lebih kencang, dilihat lagi, ternyata apa yang terjadi rekan-rekan? Pada saat kita lagi stres, menangis, emosi, stres, nervous, termasuk stres kerja gitu ya, walaupun kita nggak nangis, tapi kalau kita lagi stres, pembuluh darah kita seperti mengkerut ini loh, lebih kecil. Ini adalah pembuluh darah menuju ke jantung. Dan pada saat, kenapa dia mengkerut? Suplai oksigennya berkurang. Ini yang membuat akhirnya peredaran darah gitu ya, aliran darah menuju ke jantung, ke otak menjadi tidak selancar biasanya. Dan ini yang membuat akhirnya ngeblank, salah satunya. Mbak Cynthia tadi. Dalam penelitian ini kelompok berikutnya diberi intervensi untuk tarik nafas yang panjang.
Ketika tadi saya minta Mbak buat tarik nafas yang panjang, saya mencoba memberikan treatment ada oksigen yang mengalir di pembuluh darah Anda pada saat Anda stres. Tanpa disadari, unconscious Anda ambil nafas. Kalau di-capture di dalam penelitian ini, pembuluh darah orang yang lagi stres ketika diberi oksigen, kenapa relaksasi dan meditasi ini bagus untuk terapi? Karena akhirnya oksigen ini melancarkan dan inilah yang justru menyehatkan profil kardiovaskular sistem atau pembuluh darah menuju ke jantung. Akibatnya apa? Hormon positif terproduksi. Ada oksitosin, dopamin, endorfin, serotonin. Ini yang membuat kita bisa produktif dalam bekerja. Dan saya punya keyakinan yang sangat besar bahwa stres ini tidak terhindarkan. Kita nggak bisa mengubah stresor kita. Sumbernya itu jelas. Tapi respon kita terhadap stres yang bisa kita latih dan kita ubah. Seperti tadi yang dilakukan oleh Mbak Cynthia. Kerasa ya Mbak ya? Jadi lebih lancar ketika Anda tadi saya minta buat ambil nafas. Pada saat respon stres ini nggak dilatih, apa yang terjadi teman-teman? Ketika pembuluh darah kita mengkerut dan kita nggak sadar pada saat detak jantung kita berdetak lebih kencang, dia akan menghasilkan sebuah hormon yang sangat bahaya untuk tubuh kalau kadarnya berlebih. Hormon ini disebut sebagai hormon stres utama. Mungkin Bapak Ibu dokter bisa lebih memahami ini gitu ya. Ketika ada kecemasan atau teman-teman perawat, pasti tenaga kesehatan memahami hormon ini. Ketika dia jumlahnya berlebih, justru inilah yang disebabkan oleh kecemasan yang muncul ketika si alarm amigdala tadi bunyi gitu ya. Saya membayangkan supaya gampang teman-teman bayangin. Nah, pada saat inilah kortisol yang berlebih ini memberikan satu efek, yaitu melemahkan imun tubuh. Sehingga Anda jadi gampang terpapar virus kalau Anda lagi stres. Jadi sebenarnya stres itu apa sih Mbak Analisa? Ketika kita bicara tentang stres itu apa sih? Apa kaitannya sama kesehatan mental? Kenapa kita perlu memahami bahwa kesehatan mental ini penting? Teman-teman, menurut WHO, kesehatan mental ini adalah seperti sebuah kontinum. Jadi kayak ditarik lurus garis gitu ya. Pada saat kita lagi nggak ada masalah, emosi positifnya hadir, kita happy-happy aja, itu tuh baik-baik aja fungsi kita, produktif dan bisa kolaboratif. Begitu kita punya masalah, kita akan mengalami gangguan secara mental. Kami, psikolog, tenaga medis, praktisi kesehatan mental tidak pernah menyampaikan penyakit mental. Karena sedang terganggu nih. Kalau ada lagi masalah, stresor tertentu kita lagi terganggu. Lalu dibedakan, terganggunya itu karena apa? Apakah memang ada semacam fungsi di dalam saraf otak yang memang sedang mengalami ibaratnya gampangnya konslet gitu ya, sehingga ada beberapa penyakit seperti schizophrenia, Parkinson, ada tremor yang dia harus mengalami seperti penanganan secara medis, obat, atau mungkin ada yang dikejut listrik dan lain sebagainya, memberikan elektroda, itu kita sebut sebagai psikotik, gangguan mental psikotik. Di situ ada banyak sekali. Tapi ketika kita terganggu, saya juga rentan terganggu. Teman-teman psikolog juga, dokter juga. Rekan-rekan semua manusia mengalami kerentanan pada saat kita menghadapi sebuah tekanan dalam hidup. Kita akan mengalami kerentanan, mengalami gangguan mental yang disebut neurosis, neurotik. Ini nggak perlu obat. Kita sekedar cerita untuk bisa menyadari. Jadi kunci dari kesehatan mental adalah kita sadar betul pada saat kita terganggu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, sehingga kita bisa mengendalikan perilaku kita pada saat kita sedang ada masalah. Masalah nggak akan terhindarkan. Menurut The American Office of Stress, stres ini terjadi karena life change atau perubahan hidup. Tapi coba kita pikir, apa mungkin orang hidup tanpa berubah? Ketika Anda jomblo nggak pakai nikah, ya nggak mau lah. Pasti pengen ketemu jodohnya. Kerja mulu, nggak naik pangkat, ya nggak mau lah. Coba Bapak Ibu lihat, naik pangkat itu menyenangkan. Kenapa? Gajinya tambah, kewenangannya bertambah, stresnya bertambah. Ya iyalah gitu. Tapi kenapa semua orang pengen naik pangkat? Karena stres ini tidak melulu membuat kita menjadi lebih buruk. Yang membuat kita jadi lebih buruk adalah ketika respon stres kita salah, membuat ini menjadi ancaman. Jadi kita merasa terancam terus. Tapi kalau ini tantangan, punya anak stres, tapi ini tantangan, ibadah. Bekerja stres, ini tantangan. Jadi akhirnya orang yang tidak sadar apa yang dipikirkan dan dirasakan, dia tidak mampu mengendalikan perilakunya, itulah kesehatan mental. Itulah isu tentang kesehatan mental. Gebrak meja, siapa bilang saya marah? Sambil menteng-teng gitu ya.
Bapak nggak sadar, Ibu nggak sadar lagi marah Ibu. Makanya Ibu marahnya berlebihan. Kalau Ibu sadar, pasti Ibu akan lebih bisa mengendalikan kemarahannya. Sama kayak pasien saya, datang ke psikolog, Mbak Analisa, saya nggak bisa tidur 2 minggu ini. Kenapa Ibu? Saya nggak ada masalah. Yakin saya nggak ada masalah. Saya minta obat ya. Wah, kalau itu berarti ke psikiater, Bu. Silakan Ibu. Tapi boleh kita ngobrol sebentar? Saya sebenarnya nggak nanya masalahnya apa. Saya cuma ajak ngobrol. Ibu boleh ceritain, Ibu, anaknya berapa? Boleh ceritain kesehariannya Ibu ngapain aja, suami apa aktivitasnya? Curhat 1 jam lebih. Habis itu saya bilang, Ibu, boleh ya Bu, nanti malam nggak usah diminum obatnya. Karena obat itu tetap aja ada efek sampingnya. Ibu jadi ngantuk seharian. Nah, kalau boleh, nanti malam Ibu nggak usah minum obat, kabarin saya ya Bu. Habis kita ngobrol, Ibu bisa nggak tidur nanti malam? Besoknya dia WhatsApp saya. Mbak Analisa, habis curhat sama Mbak Analisa tadi, saya tuh nggak minum obat bisa tidur loh. Saya jadi sadar kalau saya tuh punya masalah sama suami saya selama ini, tapi saya nggak sadar ini tuh sumber stres saya. Jadi bisa dipahami ya teman-teman kenapa Employee Assistance Program ini sangat membantu Anda. Anda nggak harus nunggu, saya punya gangguan psikotik Mbak, saya punya waham halusinasi. Kalau udah parah mah udah susah kalau ke psikolog. Justru Anda tuh saat Anda pengen cerita, sharing, ini saat yang tepat. Karena sebenarnya bahkan sampai sekarang pasien saya, klien saya ada yang dia rutin hanya untuk maintenance saja gitu ya, ngobrol untuk melihat kesehatan mental mereka. Nah Bapak Ibu semuanya, dalam situasi ini saya berharap isu-isu tentang kesehatan mental ini tidak menjadi sebuah gangguan. Jadi kita sadari secepat mungkin. Ada beberapa simptom atau gejala yang bisa kita pahami pada saat kita menghadapi masalah. Saya yakin ini beberapa keluhan yang sering saya dapatkan selama masa pandemi karena COVID-19 ini. Bahkan rekan-rekan tenaga medis, tenaga kesehatan juga banyak yang mengalami keluhan ini. Tadi kita sudah bahas gangguan kecemasan. Kalau menurut DSM-5, di mana ini adalah merupakan gangguan yang disertai dengan rasa khawatir berlebih. Jadi kalau Anda mengalami ciri-ciri seperti keluhan secara fisik, gampang capek, sulit konsentrasi, emosinya nggak stabil, susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah, produktivitas Anda menurun secara perilaku, gejalanya fisik, emosi, perilaku. Perubahannya drastis, minimal 6 bulan setiap hari. Ini sudah bisa kita lihat gejalanya ke arah gangguan kecemasan. Ini cukup banyak selama masa pandemi. Yang kedua, saya menemukan banyak sekali mantan pasien atau survivor COVID di tahun lalu sebelum wave kedua, ini mengalami yang namanya post-traumatic stress disorder. Saya tuh kena COVID tidak awal tahun yang lalu, Mbak, atau di akhir tahun yang lalu. Tapi kenapa di gelombang kedua ini saya tuh rasanya setiap ada yang ngabarin kalau lagi COVID, saya tuh langsung kayak panik. Melihat rekam medis pasien tuh saya langsung rasanya kayak saya mau terpapar lagi. Sampai saya nggak bisa tidur. Ini saya trauma sekali yang cukup panjang. Tenaga kesehatan juga banyak yang mengalami stres traumatik sekunder. Beliau tidak terpapar, beliau tidak mengalami kehilangan, tapi pada saat menyaksikan setiap hari pasien, keluarga pasien, rekan-rekan di rumah sakit yang kehilangan, yang terpapar, itu seolah Anda yang mengalami trauma yang sama. Sampai membuat Anda nggak bisa tidur, gelisah sepanjang waktu. Nah, ini yang sering banyak saya temui Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya, apa yang pengen kita sampaikan di sini, ayo kita sama-sama menyadari apa sebenarnya kesehatan mental itu. Karena kalau kita nggak menyadari dengan cepat, kita nggak segera mau mencari pertolongan, karena sebuah stigma. Ngapain sih rumah sakit bikin employee assistance program? Emang kita gila apa gitu ya? Ini masih banyak teman-teman. Sampai akhirnya yang parah adalah gara-gara stigma inilah, akhirnya isu kesehatan mental ini orang-orang yang terpapar tidak mencari bantuan. Stigma ini terjadi karena 3 hal. 1, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan mental. Yang kedua, ada pengalaman. Mungkin punya kerabat, keluarga yang memang memiliki riwayat gangguan jiwa dan dia melihat langsung bahwa ini tuh ekstrim gitu ya. Jadi dia takut dianggap sama. Yang ketiga, adanya keyakinan yang merasa bahwa dirinya baik-baik saja, tapi itu keyakinan yang salah. Oke, sebelum kita diskusi Bapak Ibu, saya yakin pertanyaannya pasti akan banyak. Tenang aja. Anda bisa kirimkan private message ke saya nggak bacakan kalau Anda khawatir bahwa ada direksi komisaris, ada teman-teman rekan sejawat. Saya kalau curhat ketahuan saya punya masalah gitu ya Mbak Cynthia ya. Walaupun saya udah janjian dengan manajemen Bu Widya, ini pertanyaan tidak mempengaruhi slip gajian, jadi aman ya. Jadi materi saya belum selesai. Aman ya Bu ya. Saya belum selesai, tapi saya pengen teman-teman
ini menjadi prolog awal sebelum kita diskusi. Saya masih ada slide berikutnya, gimana tipsnya dan lain sebagainya. Tapi saya pengen kita sama-sama menyadari. Tadi kita sepakat, kalau lagi ada stres yang nggak terhindarkan, itu adalah pengaruh dari kerja otak di bagian terdepan kita, limbik amigdala. Dia akan membuat emosi negatif kita muncul. Nggak mungkin ya orang lagi kecewa, dihianati, dibohongi, kehilangan, berduka, itu bisa bahagia, itu nggak mungkin. Happy, saya baik-baik saja, itu jangan-jangan kita lagi defense gitu ya. Dan pada saat emosi negatif ini muncul, memang insting manusia itu nggak mau merasa negatif perasaannya. Kita namanya manusia, ada dorongan atau id kata orang psikologi, pengennya happy terus, pengennya terpuaskan terus. Jadi akhirnya pada satu fase ketika emosi negatif ini muncul, gelombang otak yang bekerja adalah area unconscious kita. Memang makanya kita nggak sadar kalau lagi berduka, lagi sedih, kecewa, itu beberapa tidak sadar. Awalnya, semua orang mengalami denial dulu. Kita akan menyalahkan, mencari pembenaran supaya kita terselamatkan dari perasaan kecewa itu. Yang membedakan saya, teman-teman, satu manusia dengan yang lain adalah seberapa lama ada di fase ini. Kalau Anda di fase ini, Anda kecewa, tidak mampu mengelola kekecewaan, Anda ketemu stresor, Anda nggak mampu mengelola stres, Anda akan terus menyalahkan. Gagal promosi misalnya. Ini pasti gara-gara teman saya ini dekat sama manajemen. Ini pasti gara-gara dia nggak suka sama saya, makanya saya gagal. Selalu ada pembelaan. Tapi apa yang terjadi? Kita akan marah, uring-uringan, bangun tidur badannya sakit semua lagi marah ya. Kesehatan mental adalah tentang bagaimana kita menyadari pikiran, perasaan, dan perilaku kita, apa yang terjadi. Bukan kenapa ini terjadi. Kalau kenapa, kita akan denial lagi. Pasti gara-gara. Tapi kalau apa yang terjadi, kita akan meng-capture masalah kita. Kalau Anda ketemu psikolog, peran psikolog adalah ini teman-teman. Diminta untuk menyadari, meng-capture, ini loh Bu yang Ibu rasakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dengan obrolan melalui proses konseling atau psikoterapi. Kita akan membawa ke area gelombang otak yang conscious, yang sadar. Sampai akhirnya klien ini memiliki insight bahwa dia sedang ada dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Ketika sudah ada insight atau pemahaman bahwa dia sedang tidak baik-baik saja, pada saat ini energi klien ini lagi rendah-rendahnya. Kayak kita lagi punya masalah, kita menyadari bahwa kita lagi ada masalah, diminta buat ikhlas, menerima dan pasrah. Waduh, ini tuh lagi susah-susahnya nih. Orang bilang ikhlas itu tidak mudah, benar banget. Dalam agama saya kebetulan Muslim, tapi semua agama ngajarin hal yang sama tentang ikhlas di mata Tuhan. Kita akan ditempatkan di level tertinggi. Tapi ikhlas ini bukan hanya sekedar kita pasrah dan menyerah. Saya udahlah, saya kecewa sama rumah sakit ini, saya kecewa sama manajemen gara-gara gagal misalnya ya. Ini terjadi pada setiap orang bekerja loh teman-teman, nggak cuma Anda doang gitu ya. Dimanapun ketika saya ngobrol, karena kebetulan saya psikolog klinis yang mengambil ranah industri, banyak banget orang bekerja, engagement mereka nggak muncul, sense of belonging mereka nggak muncul, bukan karena rumah sakitnya, bukan karena manajemennya, bukan karena company-nya, tapi ada sesuatu yang mereka tidak penuhi di dalam diri mereka, yang tidak terpenuhi dalam kebutuhan diri mereka. Akhirnya apa? Mereka merasa ya saya ikhlas, saya pasrah, tapi pasrahnya itu menyerah. Ibaratnya orang ikhtiar, dihapuskan ikhtiarnya, saya tawakal. Tawakal tanpa ikhtiar nggak akan bisa. Ya udahlah, saya pasrah aja lah. Tapi di rumah sakit, di kantor, di perusahaan manapun, dia bekerja seperti seolah mereka tidak bekerja. Kenapa? Jadi kayak alien. Antara ada dan tiada. Atau asal Bapak senang, asal Ibu senang. Semangatnya low banget. Ya udahlah, pasrahlah kalau memang ini rezeki saya. Nggak bisa kayak gitu juga, Ferguson. Kalau kita lagi pasrah, kita menyerah. Saya tanya, sebenarnya apakah Anda happy dengan itu? Pasti enggak. Mau digaji berapapun, the more you have, the more you want. Responnya ada 3. Anda memilih untuk nge-freeze. Accept dengan energi yang low, energi yang rendah, atau Anda memilih untuk flight, memilih untuk resign, pindah. Coba lihat, sering nggak kita menghindari sesuatu, ketemu sama stimulus yang serupa. Kalau mental kita, mindset kita adalah denial, menghindari. Ingat, kalau kita menghindari, kita nggak sadar apa yang menjadi kebutuhan kita. Pindah kerja di tempat, kok sama aja ya. Ini kayak orang putus, cari pacar yang lain karena nggak suka sama pasangan ini, atau dia selingkuh, dan lain sebagainya. Ternyata ketemu sama masalah yang serupa di orang yang berbeda. Ketemu dengan isu yang serupa di kantor yang berbeda. Nge-freeze,
nge-flight atau kabur dari situasi itu adalah yang membuat kita ada di level di mana kita nggak akan bisa menghadapi respon stres kita dengan baik. You have to fight. Fight ini adalah satu cara untuk kita bisa melentingkan diri kita. It's okay that you are not okay. Perasaannya nggak karuan di sini pada saat kita kecewa. Tapi apa yang membuat kita berada dalam situasi itu? Anda punya cita-cita, Anda punya tujuan, Anda punya nilai-nilai yang dipegang melalui Prima salah satunya. Anda taruh sebagai nahkoda kemana Anda mau berlabuh. Apa yang terjadi? Akhirnya, it's okay that you are not okay. Manajemen stres ini akan terjadi pada saat Anda berusaha bukan melawan perasaan Anda, tapi justru menerima perasaan Anda dan melakukan beberapa cara untuk membuat Anda bisa berdamai sama situasi itu. Ternyata ini yang harus saya lakukan, decision making. Ternyata ini yang membuat saya bisa terintegrasi sama situasi yang sulit ini ya. Begitu flashback, ternyata masalah sulit itu tidak sesulit yang saya bayangkan. Saya lagi naik kelas. Dan ini adalah keterampilan kita yang perlu dimiliki, resiliensi di tengah pandemi. Saya yakin Indonesia akan melalui pandemi ini kalau kita semua memiliki resiliensi. Untuk itu teman-teman, ini adalah prolog awal kita ngobrol singkat. Saya akan kembalikan ke Mbak Cynthia. Silahkan Anda boleh tanya, boleh sharing, dan lain sebagainya. Nanti kita akan lanjutkan lagi materi ini. Terima kasih banyak. Silahkan Mbak Cynthia. Terima kasih Mbak Analisa, luar biasa sekali ya untuk materinya. Oke, Bapak dan Ibu, kita langsung buka untuk sesi tanya-jawab. Mungkin yang pengen bertanya, silakan open mic juga, atau mungkin bisa di kolom chat. Kayaknya seru banget pembahasan ininya Mbak Analisa, karena yang disampaikan ini memang benar-benar terjadi di diri kita sendiri gitu. Ada gitu beberapa poin yang oh ternyata saya pernah mengalami seperti ini gitu, dan dari yang Mbak Analisa sampaikan bisa menjadi ilmu baru nih buat gimana kita bisa menjaga nih kesehatan mental diri sendiri dengan tips-tips yang sudah diberikan oleh Mbak Analisa. Luar biasa sekali. Applause dulu dong. Terima kasih Mbak Cynthia. Ini silakan. Ya. Ini ada yang sudah DM ke saya beberapa ya, mungkin Oke. karena pengen dibacakan secara konfidensial, saya bacakan, tidak sebutkan namanya. Selamat pagi Mbak Analisa, izin bertanya, selama masa pandemi ini kasus kematian COVID sangat banyak di rumah sakit kami. Di semua rumah sakit Bapak Ibu ya, jadi saya memahami sekali ini bukan hal yang mudah. Sebagai seseorang yang memberikan breaking bad news gitu ya, memberikan kabar buruk, kabar tidak baik ini kepada keluarga pasien, menyampaikan perubahan kondisi pasien dari ICU hingga pasien bisa pindah ke ICU sampai saat ini tuh membuat kami akhirnya merasakan kecemasan yang cukup tinggi. Resiko henti nafas sampai berhenti ini akhirnya sampai saya harus menyatakan jam-jam kematian ke keluarga pasien. Nah ini mungkin saya boleh loh Bapak Ibu, Mbak Cynthia, apakah ada rekan-rekan yang bisa mewakili di sesi ini mungkin dari perawat, dari yang bekerja di ICU untuk menyampaikan, mungkin bukan yang bersangkutan ya, karena yang bersangkutan kan DM ke saya gitu ya. Sebagai tenaga medis, awal-awal kondisi ini masih merasa biasa, tapi terkadang muncul rasa sedih, menyesal, jahat, ini ya, traumatik sekunder tadi ya Mbak Cynthia ya, karena tidak bisa memberikan maksimal kepada pasien. Apakah saya zalim ya kepada keluarga pasien kalau hal itu terjadi? Pertanyaan tersebut bagaimana menghadapinya? Oke, baik. Saya mungkin bisa dibantu Mbak Cynthia, apakah di sini ada misalnya kepala bangsal ICU atau mungkin yang bisa berbagi di sini, seperti apa kondisinya, boleh kita open mic untuk beliau? Silakan Mbak. Silakan mungkin dari teman-teman perwakilan dari unit ICU yang bisa sedikit bercerita, memberikan pengalamannya saat bertugas di ICU. Di sini ada, bentar kita lihat dulu. Dari koordinator ICU ada? Oke. Siapa ya, ini? Silakan mungkin. Oke. Restu juga bisa tuh Pak, Restu. Oh, kan juga ada ICU. Oh ya, Restu ada. bisa. Silakan Mbak. Ya, Restu silakan. Restu yang dari RSAB Batam mungkin boleh open mic. Restu Ya, Berlian. silakan. Ya, silakan Restu untuk sedikit bercerita. Silakan Mbak Restu. Oh, nggak bisa di-unmute ya? Oke, boleh oke. Coba kita ya. Belum di-unmute Mbak. Ya. Oke. Baik, silakan Mbak Restu. Ya, selamat pagi Ibu.
Selamat pagi Mbak Restu, salam kenal sebelumnya. Boleh Mbak sharing di sini, saya pengen dengar langsung ya supaya lebih relate seperti apa situasinya. Apakah benar tadi seperti yang disampaikan oleh salah satu rekan kita di kolom chat saya? Selama pengalaman saya menjaga bangsal ICU COVID, memang selama pandemik ini memang lebih banyak sih ininya apa namanya stres yang muncul gitu ya kan. Terlebih yang angka kematian yang semakin hari kadang semakin bertambah. Terus dari sisi perawatnya pun maksudnya karena udah terlalu sering melihat kematian, jadi pun respon imun kita, respon tubuh kita pun jadi seakan-akan itu mengasih alarm sinyal bahwa apa sih namanya ya, stres kita pun jadi meningkat gitu, Bu. Ya, saya bisa memahami sekali Mbak. Itu bukan hal yang mudah ya, apalagi kalau kita lagi dalam situasi yang sekarang ini tuh sangat-sangat tidak pasti gitu ya. Dan Iya. Anda merasakan stres yang cukup tinggi pada saat harus ketemu pasien tadi sama ya dengan situasi. Oke. Iya, pasti stres juga semakin meningkat. Karena kan kita yang langsung berhubungan dengan COVID, terus kita memikirkan ada keluarga di rumah, kemudian ada anak di rumah, kalau misalnya nanti seandainya kita yang terkena, terus gimana keluarga di rumah, gimana dengan anak-anak kita yang di rumah, gitu sih Bu. Pemikirannya udah langsung jauh. Mbak, saya merasa itu bukan hal yang biasa, sangat luar biasa. Saya apresiasi sekali buat teman-teman. Mungkin bukan keluarga saya yang ada di sana, tapi saya membayangkan betapa berterima kasihnya mereka ketika Anda membantu dengan ikhlas. Dan itu Masya Allah banget. Mbak Restu, saya boleh kita sama-sama memberikan satu sesi untuk teman-teman tenaga medis, tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros. Kenapa ada Employee Assistance Program? Karena disinilah saatnya teman-teman mengkomunikasikan pengalaman dan perasaan kita. Pada saat tadi Mbak menceritakan, mungkin didengarkan oleh rekan yang lain, dan mereka merasakan hal yang sama. Inilah saatnya mungkin kita saling memberikan bantuan, saling mendengarkan. Yang bikin jadi susah adalah pada saat nanti ada Employee Assistance Program, teman-teman belum mampu memanfaatkan dengan optimal. Nah, tapi saya yakin semoga setelah sesi ini teman-teman jadi terbuka untuk memanfaatkannya. Saya pengen teman-teman melakukan satu sesi nih Mbak Restu dan teman-teman yang lain. Mungkin nanti juga bisa di dalam sesi Anda di Employee Assistance Program, kalau misalnya nanti bertemu secara virtual maupun nanti ada kesempatan offline, ada satu hal yang bisa dilakukan oleh para nakes, khususnya di tengah pandemi, Anda menghadapi kondisi yang tidak pasti ya. Ketakutannya itu ada dua. Ketakutan terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Ada rasa menyesal tadi ya, benar ya, merasa jahat, merasa tidak berhasil. Yang kedua, sesuatu yang belum terjadi. Nanti kalau saya bawa pulang, bawa virus gimana ya Mbak Analisa, kalau keluarga saya sakit gimana ya? Kan jadi itu ya yang dipikirkan ya. Iya. Coba kita latih to be here and now. Mbak Restu siap? Lagi sibuk nggak nih Mbak Restu? Kebetulan lagi enggak, Bu. Oke, baik. Kita coba membantu teman-teman yang lain. Yang lainnya bisa mengikuti baik dari rumah maupun di rumah sakit, Mbak Cynthia. Ini ada satu teknik untuk membuat teman-teman, misalnya ada shift 3 jam, Anda coba 10 menit uangkan untuk melakukan ini. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, cari posisi yang nyaman. Mbak Restu sudah nyaman? Oke. Kita coba cari musik yang bisa membuat kita tenang. Anda bisa cari banyak di internet dan lain sebagainya. Tadi sama tekniknya seperti yang saya lakukan dengan Mbak Cynthia. Intinya adalah olah pernafasan kita. Ya, kita lakukan Mbak ya. Baik. Lainnya mungkin bisa mengikuti. Oke, bisa fokus ke saya. Ambil nafas melalui hidung. Hembuskan lewat bibir. Oke, ambil nafas lagi. Hembuskan lewat bibir, terbuka pelan-pelan. Oke, Mbak Cynthia mungkin bisa mengikuti juga. Ambil nafas. Oke, sesi healing ini
saya pengen teman-teman khususnya yang ada di garda terdepan, silahkan peluk diri kita, silangkan tangan kita belajar mendeteksi, menyadari apa yang terjadi pada saat kita lagi stres hari ini. Ambil nafas, hembuskan. Oke, senyamannya Anda boleh tutup mata Anda boleh buka mata Anda. Tarik nafas lewat hidung. Hembuskan lewat bibir terbuka pelan-pelan. Rasakan oksigen itu mengalir di pembuluh darah kita. Begitu nyaman. Oke. Anda bisa rasakan ujung jari Anda menyentuh bahu Anda. Rasakan permukaan-permukaan setiap panca indera yang Anda punya, sentuhan. Coba dengar apa yang Anda dengar hari ini. Ada suara saya, suara musik, atau ada suara-suara yang ada di sekitar kita. Hadir secara utuh dan penuh. Mungkin Anda bisa lihat, taruh kaki Anda di lantai, rasakan. Dan hadir secara utuh, Anda masuk ke dalam tubuh Anda. Coba Anda pegang detak jantung Anda hari ini yang masih berdetak. Apakah dia cepat atau lambat? Rasakan dengan perlahan. Ambil nafas. Hembuskan. Oke, ambil nafas lagi. Bayangkan kita sedang memeluk diri kita. Memeluk diri yang hari ini sedang tidak baik-baik saja. Anda boleh putar kepala Anda, rasakan ketegangan otot di kepala, di leher. Kenapa rasanya begitu lelah? Ambil nafas. Hembuskan. Bukan lagi, ambil nafas. Hembuskan. Bayangkan teman-teman, Anda sedang memeluk diri Anda. Dan coba tanya, apa yang dia butuhkan hari ini? Apa yang dia rasakan? Kadang-kadang ingin menyerah, tapi susah. Pada saat lelah, kita hanya butuh dikuatkan. Ada perasaan bersalah. Ada ketakutan terhadap sebuah hal yang akan nantinya jadi masalah. Teman-teman, bayangkan Anda sedang berjalan ke dalam sebuah perjalanan yang sangat panjang. Anda menapakkan kaki Anda pelan sambil memeluk diri Anda. Dalam perjalanan itu Anda melihat sebuah pintu. Pintu yang Anda tuju. Boleh tarik nafas. Seolah Anda sedang menghirup energi positif untuk berjalan ke pintu itu. Hembuskan. Lagi. Pada saat Anda berjalan, Anda terjatuh. Anda terjatuh di sebuah tempat yang sangat sempit dan gelap. Pada saat Anda terjatuh, Anda sulit untuk keluar di situ. Ada rasa takut, marah, kecewa. Lalu Anda minta untuk keluar dari situ. Anda melihat orang lain yang tidak membantu Anda justru menjatuhkan Anda. Marah dan kecewa. Anda bertanya, kenapa Anda melakukan ini? Ternyata mereka mengatakan bahwa mereka melakukan itu karena mereka tahu itu peran mereka dari Tuhan.
yang membuat teman-teman bisa kuat dan bertahan untuk keluar. Memaafkan dan menerima adalah sebuah kekuatan yang teman-teman punya. Ambil nafas, Anda keluar dari situ dan berjalan lagi. Di depan Anda ada pasien yang setiap hari dengan tangisan dan duka Anda menghadapinya dengan nyata. Anda tidak tega, tapi Anda tetap harus berjalan. Dan dalam perjalanannya, Anda bertemu dengan orang-orang yang hari ini sangat penting dan berharga. Ada anak Anda, orang tua, keluarga. Mereka memeluk Anda dan mengatakan betapa bangganya Anda. Betapa bangganya mereka ketika mereka melihat Anda hari ini menjadi tenaga medis, tenaga kesehatan yang menyelamatkan nyawa manusia. Mereka adalah alasan. Salah satu alasan kenapa Anda bertahan. Rangkul mereka. Katakan bahwa hari ini saya sedang tidak baik-baik saja. Tapi ini hanya sementara. Saya akan berjalan pada sebuah tujuan. Karena saya tahu langkah saya ini adalah sesuatu yang bisa saya pertanggungjawabkan. Teman-teman lihat pintu itu. Pintu di mana kita akan mengakhiri semua kehidupan. Semua akan dipertanggungjawabkan. Kita sedang menabung banyak hal melalui pekerjaan kita hari ini. Anda akan melihat bagaimana keindahan itu pada saat Anda berjalan. Coba lihat langkah Anda satu tahap demi satu tahap. Ketika Anda menengok ke belakang, rasa bersalah itu adalah hal yang sangat lumrah. Tapi Anda sedang beribadah. Lakukan yang terbaik hari ini. Perlahan. Memberikan keberkahan. Dan lelah yang akan jadi lilah pada saat Anda membantu kehidupan orang lain. Menatap ke depan seolah Anda sedang menabung tentang sebuah akhir dari kehidupan. Tarik nafas. Katakan kepada diri kita, hari ini saya sedang tidak baik-baik saja. Tapi saya melakukan apa yang menjadi panggilan jiwa. Pegang detak jantung Anda. Kenapa hari ini Tuhan memberikan detak itu kepada Anda? Anda diberikan amanah yang luar biasa untuk membantu berdetaknya jantung manusia yang lain. Katakan kepada diri kita, terima kasih sudah berjuang. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan sudah memberikan kehidupan. Ternyata kita semakin menemukan alasan kenapa teman-teman menjalankan peran ini. Yang perlu disadari adalah kita butuh kekuatan. Ya Allah, minta dengan baik kepada Tuhan kita. Kalau memang Engkau yang berkehendak, beri aku kekuatan untuk bisa melaluinya. Tarik nafas. Hembuskan. Seolah teman-teman sekarang sedang mendapatkan kekuatan itu. Tarik nafas. Kembali masuk ke dalam tubuh Anda. Nyaman dan sangat tenang. Kalau sudah tenang, rasakan detak itu menjadi lebih nyaman. Oksigen yang mengalir lebih membuat kita tenang. Dan hari ini, silakan buka mata Anda pelan-pelan kembali ke dalam ruangan ini. Baik, Mbak Cynthia, ini saya melakukan bukan sebuah terapi, tapi sebuah praktis yang bisa Anda lakukan teman-teman ketika semuanya lagi menghadapi situasi yang tidak pasti hari ini. Kekuatan kita hari ini bukan hanya tentang mental,
yang kita lakukan melalui proses tadi adalah bagaimana saya mencoba untuk membawa teman-teman ke area spiritual. Bukan tentang ibadah saja. Ibadah salah satunya, rutinitas ibadah salah satunya. Tapi jauh lebih dari sekedar nilai ibadah adalah pada saat teman-teman meyakini bahwa tugas Anda adalah memperjuangkan sesuatu. Mbak Restu dan rekan-rekan, terutama yang di bangsal ICU, yang ada di bangsal isolasi, yang hari ini menghadapi, Anda sudah memperjuangkan yang terbaik. Seperti kehidupan kita. Kalau manusia berkehendak, tapi Tuhan punya kehendak yang lebih kuasa lagi, kita bisa apa? Itulah spirituality. That everything happens for the reason, semua sudah ada yang mengatur. Tugas kita memberi yang terbaik. Melalui sesi tadi, mindfulness adalah meningkatkan spirituality kita supaya teman-teman bisa kembali lagi. Apa yang menjadi reason Anda ada di sini? Kesehatan fisik menjadi penting untuk dijaga, mental dan emosional perlu kita latih. Ini bisa dilakukan setiap pagi atau mungkin di 3 jam Anda shift atau di waktu istirahat Anda bisa melakukan ini 10 menit minimal. Coba rasakan bagaimana rasa syukur kita akan meningkat pada satu titik ketika melakukan ini. Mbak Cynthia, apa yang Anda rasakan? Lebih tenang, perasaan juga lebih nyaman. Sepertinya butuh musik seperti ini memang benar-benar bikin hati jadi tenang dan pikiran juga jadi nggak stres, Mbak Analisa. Semoga membantu Mbak. Ini banyak banget yang DM saya, rekan-rekan ya. Ada yang terima kasih Mbak Analisa, ada juga yang DM merasakan hal yang sama dan mungkin ini bukan situasi yang mudah. Jadi mungkin tadi Mbak Restu lagi sedang ada kesibukan ya. Semoga bisa melakukan ini. Ini kan direkam ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mungkin nanti ingin melakukannya di Spotify saya, di YouTube saya, ini ada sesi ini yang bisa Anda lakukan. Dan pasti psikolog, teman-teman praktisi, rekan sejawat saya di IEP Rumah Sakit Awal Bros akan membantu itu. Masalah ya, ini sudah kita pelajari teman-teman. Jadi Anda bisa untuk melakukannya bersama konselor Anda. Semoga jadi satu inspirasi tersendiri. Saya kembalikan ke Mbak Cynthia. Silakan Mbak Cynthia. Baik, terima kasih banyak Mbak Analisa. Ini luar biasa sekali untuk materi yang diberikan dan juga tips-tips kepada kami semua tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Group. Dan tentunya nanti kita bisa lihat di Instagramnya Mbak Analisa ya, karena banyak sekali program-program yang ada di situ sepertinya. Oke, mungkin untuk tanya jawab masih ada yang ingin? Ya, ada, silakan. Silakan teman-teman, tadi sepertinya ada yang raise hand. Ada yang raise hand ya, mohon maaf sekali tadi Mbak Melsa kalau nggak salah saya lihat. Mbak Melsa, silakan Mbak Melsa. Oke, silakan Mbak Melsa. Baik, ini juga ada yang di kolom chat bertanya ke baik. Nah ini, oh ini ada Mbak Amnah, luar biasa. Oke, baik, silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Oke. Ya, tetap positive feeling ya Mbak dalam setiap apapun. Ya teman-teman, jadi saya mungkin sambil menunggu ya, saya menyampaikan bahwa tadi yang kita lakukan adalah upaya kita untuk mindful, be mindful. Ada di sini hari ini dan sekarang. Ternyata itu meningkatkan rasa syukur kita. Rasanya klise kalau kita lagi dalam kondisi susah dibilang udah bersyukur aja. Mungkin rasa syukur itu nggak bisa cuma dengan kata-kata, tapi perlu kita lakukan. Syukur itu adalah pada saat teman-teman sedang ada dalam situasi yang nggak mudah. Dapat masalah, dapat musibah, atau mungkin menghadapi tantangan susahnya Anda hari ini bekerja. Saya memahami sekali, Mbak. Saya dulu ketemu pasien di ICU biasa-biasa aja. Sekarang pandemi gelombang kedua ini di luar batas kemampuan saya. Spirituality power akan memberikan value kepada kita. Dalam ajaran agama saya, dan mungkin agama yang lain, Allah memberikan ujian manusia tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Hanya perlu kita yakini. Bagaimana responnya? Kalau dalam psikologi kita sebut resiliensi. Kita akan memilih, apakah teman-teman akan berdiam? Ada pasien datang kemudian kita diemin aja kan nggak mungkin juga. Atau teman-teman memilih untuk menurunkan produktivitas Anda bekerja, atau memilih untuk cari profesi yang lain aja. Atau mungkin saya akan mau resign. Kalau ini terjadi, saya yang sebutkan tadi, Anda akan mengalami situasi yang serupa. Kalau mental Anda, mindset Anda, flight dijadikan sebagai coping atau cara menyelesaikan masalah. Sadari, kenali pikiran kita, perasaan kita, kelola itu, you have to fight. Kalau Anda melalui ini, ketika Anda tahu apa yang menjadi purpose Anda akan melihat, naik dari atas helikopter, ya Allah, rasa syukur ini membuat saya bisa menghadapinya.
Apa yang saya keluhkan hari ini adalah doa saya dulu setiap malam. Apa yang saya keluhkan ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluhan dan cerita-cerita orang di luar sana. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Gratitude journal adalah salah satunya. We have to fight. Sampai akhirnya awalnya merah gitu ya, lama-lama jadi biru, tahu-tahu kita melewati, saya bisa menghadapi ini. Dan kalau teman-teman melihat tadi, pada proses kita mindfulness tadi, kita sedang diminta untuk memberikan emosi positif pada diri kita. Melalui sesi tadi, saya minta Anda untuk membayangkan situasi yang nyaman, hadir secara utuh, saya minta Anda untuk ambil nafas. Ini sebenarnya sebuah teori dari Martin Seligman tentang psikologi positif, bahwa kalau kita lagi dalam situasi yang tidak baik-baik saja, menghadirkan kebahagiaan itu akan menjadi sulit. Padahal happiness menurut Seligman bukan berarti emosi kita 100% positif. Ada emosi negatif juga, tapi kemampuan kita untuk melakukan keterikatan atau di antara emosi yang hadir, kita lebih fokus kepada emosi positif kita. Suka itu akan selalu lebih kuat daripada duka. Dukanya tetap ada, tapi kita memberikan energi terbesar kita untuk engage dengan apa yang kita suka. Demi orang-orang yang kita sayangi, saya minta Anda membayangkan anak Anda, keluarga Anda, dan Anda saya minta untuk membayangkan apa yang jadi tujuan Anda. Apa yang menjadi makna Anda yang membuat Anda merasa bermakna sebagai manusia. Pada saat Anda bertanya tentang why I do what I do, kenapa saya melakukan ini ya, itu akan menjadi sebuah refleksi yang paling tinggi dan Anda akan menemukan motivasinya. Dan menghadirkan emosi positif Anda nggak akan bisa kalau Anda hanya sekedar meditasi tadi. Saya sarankan Anda harus menjaga kesehatan fisik Anda. Yang pertama, nggak boleh kita diskondong tidurnya gitu ya. Tidur yang cukup. Wah Mbak, tenaga kesehatan ini susah. Saya paham sekali, apalagi teman-teman dokter spesialis di mana Anda luar biasa gitu. Tapi mungkin sudah terlatih ya dok ya untuk ke kualitas tidurnya. Tapi ada juga yang udah tidur 9 jam tapi kayak nggak nyaman nih gitu ya. Ternyata, coba deh teman-teman, tidur yang cukup ini yang dalam, yang deep sleep, bisa membuat hormon-hormon kita, sel tubuh kita teregenerasi. Jauhkan device gadget kita 30 menit sebelum kita tidur. Benar-benar dijauhin ya, jangan cuma dinonaktifkan tapi ditaruh di sebelah kita ya. Benar-benar dijauhkan. Ini ternyata meningkatkan dopamin kita. Olahraga itu juga melakukan cardiovascular system tadi ya, lari, kardio, deg-degan, habis itu kita ambil nafas, itu meningkatkan dopamin kita. Endorfin. Coba nih bawa sangu coklat atau makanan pedas atau makanan yang disuka Mbak Cynthia. Ini ternyata meningkatkan endorfin. Jadi mungkin kalau Anda merasa seperti capek, coba deh makanan-makanan ini yang konon katanya menurut penelitian bisa meningkatkan endorfin. Olahraga juga, berjemur juga ternyata meningkatkan endorfin. Coba aktivitas rileks kayak meditasi tadi, kasih lilin, saya lagi suka oils, itu juga bagus. Dan mungkin bisa sesekali di waktu istirahat kita video call anak kita, telepon keluarga kita, video call orang tua, terkontak lagi sama teman sahabat lama, ini meningkatkan oksitosin kita. Jadi nggak bisa bohong, di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, itu benar banget. Dan ayo kita buktikan bahwa tubuh ini bukan privilege mendapatkan semua ini, tapi betul-betul kebutuhan yang mutlak untuk kita bisa kuat secara mental. Begitu Mbak Cynthia. Silakan Mbak Cynthia. Luar biasa sekali ya Mbak Analisa, untuk di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat, itu pasti ya harus sudah bisa kita tanamkan ke diri kita sendiri ya Mbak, untuk menghindari hal-hal yang bisa membuat kita stres ya. Oke teman-teman, masih ada lagi yang ingin bertanya dengan Mbak Analisa? Kayaknya waktunya kurang nih Mbak Analisa. Tenang aja, nanti bisa dilanjutkan ke EAP yang ada di awal Bros, karena tadi Mas Falah ya salah satu psikolog yang luar biasa, pastinya akan membantu teman-teman juga untuk sharing. Tapi harapan kita sebenarnya ini seperti membuka awareness betapa pentingnya kesehatan mental kita di tengah situasi pandemi ini. Dan saya merasa nih ya Mbak Cynthia, kalau tadi kita menyampaikan bahwa gimana sih Mbak rasanya supaya kita tuh bisa selalu bersyukur, positive thinking gitu ya. Saya pengen coba deh teman-teman, mungkin udah lama gara-gara kita pandemi, kita nggak ketemu sama orang tua, sama keluarga. Kan sekarang era internet. Coba deh bikin Zoom khusus keluarga besar. Bikin Zoom alumni geng SMP, geng SMA. Itu menjadi me time loh. Yang membuat kita jadi bersyukur bahwa ya Allah ternyata saya itu masih disayangi. Feeling loved, itu penting. Kita dicintai. Terus, apa yang bisa dilakukan teman-teman?
cari orang-orang yang punya satu perjuangan. Tenaga kesehatan ini bisa loh bikin semacam support group terapi dibantu konselor dari IEP-nya Awal Bros, kemudian saling menguatkan untuk sharing. Bisa sesama perawat, bangsal, bisa dokter. Ini yang bisa dilakukan. Dan saya punya satu teknik pada saat Anda lagi kecewa. Kadang-kadang pikiran negatif itu susah. Bener nggak sih Mbak Cynthia? Kayak, aduh udahlah ini saya kayaknya udah menyerah aja deh sama kerjaan ini gitu. Betul. Ketika Anda mengeluh satu, berikan 5 hal yang menyenangkan dari aspek itu. Misal nih, jadi perawat capek. 1. 5 yang baik apa? Tapi menolong orang, pahalanya banyak. Tapi itu adalah pekerjaan yang membanggakan. Anak saya senang banget cerita ibunya perawat kerja di rumah sakit atau dokter kerja di rumah sakit. Dan yang jelas hari ini kita beruntung kita kerja karena di luar sana banyak orang yang capek cari kerja, kita capek kerja itu nggak masalah ya. Ada 5 ketika kita bilang 1 keluhan. Ini namanya mental subtraction. Ada teori Goodman yang kemarin ternyata saya bahas juga sama Mbak Vera Wuli ketika saya IG Live ngomongin tentang relationship. Sama nih, kita bisa lakukan ini saat kita mengeluh tentang pasangan. Suami saya itu Mbak berantakan banget. 1, dicari 5 kelebihannya. Jadi kita membuat jadi rasa syukur gitu Mbak Cynthia. Dan ini bisa dilakukan anytime. Every single time, kapanpun. Kalau teman-teman namanya manusia ya Mbak, 50.000 loh jumlah pikiran kita satu hari. Dan itu tuh kalau lagi pandemi negatif semuanya gitu. Ini gimana caranya? Ya kita lawan. Lawan itu bukan berarti mengabaikan perasaan yang tidak baik. Tapi lawan itu dengan menghadirkan perasaan positif. Menghadirkan pikiran positif. Nanti si perasaan pikiran negatif itu, dia akan pergi dengan sendirinya. Tanpa kita usir. Tapi kalau kita usir-usir, kita malah emosi. Jadi, padahal di luar kendali kita denial. Nah, itu sih yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Oke, luar biasa sekali. Jadi intinya kalau misalnya kita merasakan ada kekurangan, cari 5 kelebihan yang kekurangan tadi itu yang Mbak Nelisa untuk bisa menjadikan positive thinking di diri kita jadinya ya. Ya, betul banget. Oke, ya untuk pertanyaan masih ada dari rekan-rekan semua? Atau sudah cukup? Iya, silahkan Bapak Ibu. Alhamdulillah Mbak selalu berhusnuzon. Ini ada yang DM ke saya. Setiap malam saya mengucapkan terima kasih ke tubuh sendiri, membaca Al-Fatihah. Masya Allah, iya, nggak harus musik ya, bisa murotal. Tergantung kita nyamannya seperti apa. Tapi saya mencari yang netral supaya semua agama hari ini bisa melakukan hal itu. Oke, ini ada Mbak Wiza. Lanjut manfaatkan program EAP-nya ya teman-teman. Ini mungkin ini ya psikolog yang ada di EAP-nya juga ya. Baik, Mbak Wiza, selamat memperjuangkan ya, dan semoga semakin banyak yang memanfaatkan untuk teman-teman khususnya di Rumah Sakit Awal Bros. Bismillah, keluarkan energi yang positif dari diri kita mulai dengan ucapan yang positif. Wah, ini luar biasa nih Mbak Cynthia. Nah, sebagai mungkin kalau nggak ada yang nanya ya, sebagai penutup saya pengen kasih satu inspirasi yang mungkin hari ini kadang-kadang kita tuh manusia ya Mbak. Lumrah nggak sih Mbak kita mengeluh sangat. Kalau kata orang Jawa, sambat itu boleh. Sambat itu artinya mengeluh Mbak. Sambat boleh, tapi tetap semangat. Nah, kalau ada satu yang disambatin, kasih 5 yang bikin kita semangat. Apa yang bisa bikin semangat? Bangun tidur, sebelum ke kantor, sebelum ke rumah sakit. Bayangkan tentang bigger picture kita. Hari ini saya membayangkan, kenapa saya kerja? Untuk anak saya. Yang saya langsung bayangin adalah 10-15 tahun lagi dia pakai toga kayak mau di Ayunda. Enggak, maksudnya dia kuliah di mana gitu ya. Artinya kita berjuang untuk masa depan anak kita pastinya. Dan percayalah teman-teman, bahwa Allah itu sudah memberikan takaran yang pas untuk kita. Kita tuh memperjuangkan tugas kita. Berapa lama? Nggak tahu. Tapi tugas kita hanya berjuang. Kenapa? Karena kita punya sesuatu yang diperjuangkan, itulah alasan kita bertahan dalam ketidaknyamanan. Saya akan kasih putar video singkat untuk semua orang tua yang ada di sini. Tidak hanya ayah, ada ibu, ada anak untuk keluarga sebagai tulang punggung, kakak yang biayain adik, adik yang biayain kakaknya. Coba kita lihat inspirasi apa yang kita dapat di sesi ini. Oke. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest,
most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. Ketika Anda berangkat ke rumah sakit, Anda keluar rumah, mereka sangat bangga. Mereka bercerita siapa ayah dan ibunya, siapa anaknya, siapa kakaknya. Tapi mereka juga tahu Anda menutupi dan membohongi sesuatu. He lies about having a job. Anda mungkin nggak pernah cerita gimana susahnya Anda bekerja di rumah sakit. He lies about having money. Untuk mencari nafkah untuk keluarga. He lies that he's not tired. Kadang rasa lelah itu kita abaikan kalau sudah sampai rumah. He lies that he's not hungry. Mengorbankan banyak hal untuk mereka. He lies that we have everything. Karena Anda pengen kasih yang terbaik. Semua yang mereka minta, Anda pengen beri. He lies about his happiness. Bahkan kebahagiaan Anda, He lies because of me. Anda korbankan untuk mereka. Teruntuk semua pejuang di dalam keluarganya, rekan-rekan keluarga besar Rumah Sakit Awal Bros Group, kadang-kadang kita nggak mudah untuk bertahan dalam ketidaknyamanan hari ini. Tapi percayalah, sebuah tujuan dan harapan adalah kekuatan. Semangat berjuang, melanjutkan perjalanan, bahkan tidak hanya di dunia, tapi Anda sedang menabung sesuatu yang besar di akhirat nanti. Terima kasih para superhero di tengah pandemi. Rasa syukur saya, rasa terima kasih saya karena Anda hari ini tetap semangat untuk Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Sukses selalu, sehat selalu buat Rumah Sakit Awal Bros dan beserta jajaran keluarganya. Pokoknya boleh sambat tapi tetap semangat. Terima kasih banyak Mbak Cynthia. Luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Analisa. Ini sungguh bikin kami terharu. Ini jadi pengen nangis karena ini memang yang kita rasakan ya di tengah-tengah pandemi ini tentunya gitu kan. Dan semangat tuh teman-teman yang di garda depan ya yang menghadapi pandemi ini. Semangat untuk kita semua. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk Mbak Analisa untuk materi yang luar biasa sekali yang bisa membasahi jiwa ini dari hal-hal positif tentunya ya untuk membuat kita jadi lebih kuat menghadapi kenyataan ini. Oke, baik, mungkin untuk sesi Mbak Analisa kita rasa udah cukup. Sekali lagi applause yang luar biasa untuk Mbak Analisa. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Cynthia. Pokoknya Bapak Ibu, it's okay to not be okay. Kita semua rentan, termasuk saya juga manusia, rentan juga menghadapi beberapa isu-isu gangguan atau kesehatan mental. Justru dengan cepat-cepat menyadari, itulah kenapa kita harus berbagi. Manfaatkan IEP di program Rumah Sakit Awal Bros Group ini, dan dengan itu kita mampu memanage respon stres kita supaya lebih baik lagi dan lebih sehat lagi. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Applause yang luar biasa sekali lagi untuk Terima Mbak Analisa kasih. di grup MPSI Psikolog atas materinya. Sehat-sehat ya Mbak Analisa ya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Saya pamit. Oke.